Kita ada di bulan Desember, di akhir 2021 di tanggal 19, berarti tinggal berapa ya? 12 hari lagi ya, kita akan meninggalkan 2021. Dan saya mau katakan kalau kita ada sampai saat ini itu memang benar, cuma karena kemurahan Tuhan. Saya pribadi bersama keluarga, bersama jemaat, kalau saya merasakan kami boleh ada, kami tetap masih boleh sehat, apalagi kami masih boleh mengadakan perjalanan. Ini perjalanan kami yang di bulan Desember ini perjalanan pertama. Karena selama 2 tahun memang kami tidak kemana-mana, jadi ketika tanggal berapa kemarin ya, setelah dari Enggano kami langsung ke sini. Jadi Desember ini memang perjalanan yang pertama dan kami merasa semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena kalau di daerah Jawa, di daerah Bekasi kami kemarin, bulan Juni, bulan Juli itu daerah masa-masa yang sangat berat. Itu COVID itu melonjak luar biasa, angka kematian melonjak luar biasa sampai kami zona merah dan walaupun rumah kami agak ke dalam, tapi itu ambulans itu nggak berhenti kedengaran. Dan rumah sakit itu berebut mereka, sampai rumah sakit itu memakai halaman untuk ruang IGD. Dan di sana waktu itu bulan Juni Juli itu berebut untuk beli tabung oksigen. Bayangkan tabung oksigen waktu itu pas ada jemaat kami yang butuh, pas saya tanya berapa, biasanya kan cuma berapa ratus ribu gitu, itu sampai 3 juta harga, hanya tabungnya, belum ngisinya itu rebutan semua. Nah kita ini diberikan nafas oleh Tuhan, boleh menghirup oksigen semau-mau kita gitu ya, itu kasih kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semua kalau kita ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apalagi di daerah Lirung ini ya, semua sudah ibadah sudah boleh ada kelonggaran ya. Tadi saya ikut Ibu Gembala ke pasar, saya sukacita sekali, ramai sekali ya, ramai sekali dan saya sungguh bersukacita boleh ada di tempat ini. Jadi sekali lagi kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2021 yang tinggal 12 hari, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita tanamkan di hati, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kalau mungkin orang-orang berkata tahun 2022 ini banyak hal yang menakutkan. Kalau sekarang kan katanya itu COVID yang Omikron ya, gejalanya beginilah gitu. Tapi kita percaya, seperti kita sudah dilindungi Tuhan di tahun 2022 pun, kalau kita terus berjalan bersama Tuhan, kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya judul firman Tuhan hari ini adalah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 21. Keluaran 13 ayat 21. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Keluaran 13 ayat 21. 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Haleluya. Seperti bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dipelihara oleh Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Bayangkan di padang gurun 40 tahun, tapi intinya sekalipun di padang gurun selama ada tuntunan Tuhan, itu ada mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka kehabisan makanan, Tuhan mencurahkan mana bagi mereka untuk dimakan. Dan dikatakan kasut mereka pun yang dipakai itu tidak koyak, 40 tahun. Saya rasa kalau kita ini walaupun pakai branded, sepatu branded apapun, paling lama mungkin 5 tahun. Gak mungkin bisa sampai 40 tahun. Itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan ketika mereka di padang gurun, kehausan, butuh air, maka melalui gunung batu itu bisa mengeluarkan air. Jadi saya mau katakan pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Karena sekalipun di padang gurun, yang penting asal ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, maka mujizat pun akan terjadi di padang gurun. Haleluya. Itu sebabnya mari kita percaya, seperti Tuhan sudah menyertai, menuntun bangsa Israel, kita percaya bahwa bagi kita pun anak-anak Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kalau ini masa pandemi kan 2 tahun belum berhenti, dan sampai kapan berhenti kita masih juga belum tahu, tapi yang harus kita percaya, mari ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita, supaya di padang gurun
pandemi itu kan kayak padang gurun ya. Tapi saya lihat mungkin kok di sini tidak terlalu terasa ya. Karena di sini Tuhan berkati dengan luar biasa. Itu bayangkan kalau saya kilas balik di Natal ini kemarin, saya katakan kepada Bapak Gembala Bekasi, luar biasa ini di Lirung ini ya. Saya katakan gini, acaranya pun tidak kalah dengan acara-acara di kota. Luar biasa. Dan orang-orang yang datang itu luar biasa. Walaupun ini kan dikasih tanda kali ya. Kalau dihitung kan cuma 3 toh. Cuma 3. Nah kemarin saya sudah duduk di situ 3 orang. Tapi karena terlalu banyak orang, masih banyak orang yang mungkin satu ada yang 5, ada yang berapa. Penuh sekali, tapi kita bersyukur sudah berapa hari ya ini ya. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oh segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita percaya. Saat ini kalau di waktu yang lalu bangsa Israel dituntun Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagimu. Yohanes 14 ayat 16 kita baca. Saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 16 dan 26 nanti satu lagi. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Jadi kita percaya. Mari kita belajar untuk peka dalam tuntunan Roh Kudus. Saya yakin percaya kalau kita juga ada dalam tuntunan Roh Kudus, maka masa pandemi, masa padang gurun itu tidak menjadi masalah bagi kita anak-anak Tuhan. Karena Tuhan mampu membuat mujizat di padang gurun. Tuhan mampu membuat mujizat di masa pandemi ini. Haleluya. Tapi saya mau katakan begini, bahwa Roh Kudus itu hanya akan menolong orang-orang yang mau ditolong. Karena Roh Kudus itu bukan pemaksa gitu ya. Jadi kalau kita membiarkan diri kita merelakan, kita malah mengundang Roh Kudus untuk menolong kita, maka kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita tidak, maka itu pertolongan Tuhan itu tidak akan terjadi. Kalau ya contohnya mungkin paling gampang ketika kami di Gunung Sinai, ketika kami naik itu ada di sana namanya helper. Helper itu penolong, itu orang-orang suku Baduin di sana. Jadi ketika kami naik, mereka selalu menawarkan, maksa-maksa terus. Maksudnya ayo ditolong. Maksudnya ditolong itu ketika kita naik, dia akan pegang kita di sini, ya kayak kita mungkin diangkat lah gitu ya. Jadi kita akan ringan sampai di atas. Memang karena itu perjalanan juga yang sangat sulit, karena kita harus naik 1,5 jam sebelumnya dari bawah, itu naik 1,5 jam naik onta sampai di perhentian pertama, dan kemudian kita dari perhentian sampai atas itu kita harus berjalan kaki. Nah itu banyak sekali helper di sana. Tapi kalau kita bilang enggak, no, ya mereka tidak akan nolong. Tapi kalau kita mau, ya itu helper akan langsung menggait kita dan kita akan jalannya ringan ya. Itu sebabnya demikian juga dengan Roh Kudus. Kok kita merelakan atau kita mengundang Roh Kudus, mari engkau menolong dalam hidupku, maka Roh Kudus akan menolong. Tapi kalau kita menutup hati atau kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, ya Roh Kudus tidak akan menjadi penolong dalam kehidupan kita, dan kita akan merasakan perjalanan kita menjadi perjalanan yang berat. Perjalanan padang gurun itu perjalanan sangat-sangat berat. Tapi kalau ada Roh Kudus sebagai penolong kita, maka perjalanan itu menjadi ringan dan mudah karena di sana ada Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kita. Haleluya. Nah, ada 3 yang akan kita pelajari, bagaimana cara kita mengalami tuntunan Tuhan di masa pandemi atau di situasi padang gurun sekarang ini. Yang pertama adalah kita harus mau diubahkan untuk melihat dan mengerjakan sesuatu yang baru sesuai tuntunan Roh Kudus. Saya ulangi, kita harus mau diubahkan untuk melihat dan mengerjakan sesuatu yang baru sesuai tuntunan Roh Kudus. Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Satu lagi dalam Lukas 5 ayat 37 dan 38. Lukas 5 ayat 37 dan 38. 2, 3. Demikian juga
tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Haleluya. Di dalam Yesaya tadi dikatakan, Tuhan katakan lihat. Kalau kata lihat berarti mungkin fokus kita tadinya mungkin di mana-mana, tapi akhirnya kita terfokus, lihat. Nah, kayak mungkin sekarang lagi begini ya, saya bilang lihat di pohon Natal ini, semua akan terfokus di situ. Demikian juga Tuhan katakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kita yakin percaya, mari kita percaya bahwa masa pandemi yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak akan menghalangi rencana Tuhan yang hebat, yang dahsyat akan terjadi bagi kehidupan kita. Karena di sana pun Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Tapi bagaimana caranya kita bisa melihat ini? Kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan melihat sesuatu yang baru. Bahkan di sini dikatakan yang terakhir di ayat tadi, ya aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ini mujizat ya, karena di padang gurun itu tidak ada jalan, tapi dikatakan Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kan ada pujian ya, dia buat jalan saat tiada jalan. Nah refnya, di belantara dia menuntunku, sungai di gurunku temui. Jadi sekalipun di padang gurun, kalau ada penyertaan Tuhan, kita akan menemukan jalan, kita akan menemukan sungai, itu luar biasa. Mari kita sungguh-sungguh percayai kita anak-anak Tuhan itu tidak terhalangi oleh apapun. Bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Nah kalau kita lihat di masa pandemi ini sesuatu yang, kalau kita boleh melihat sesuatu yang baru, yang hebat yang Tuhan kerjakan. Bahwa melalui pandemi ini sekarang kita diarahkan atau kita harus bergerak. Kalau kita di sana memang diharuskan. Itu harus ya, kebanyakan kita pelayanan live streaming. Dan saya melihat bahwa pelayanan live streaming itu adalah pelayanan tanpa batas. Kalau saya lihat di sini juga sudah ya, beberapa waktu lalu saya selalu melihat ibadah-ibadah di sini juga melalui live streaming. Karena saya yakin percaya bahwa ini juga sesuatu yang baru yang Tuhan bukakan. Karena melalui live streaming ini kita bisa menjangkau siapa saja, di mana saja. Bahkan ada jemaat kami yang ada di Malaysia karena live streaming, dia tetap bisa ikut ibadah. Ada keponakan kami yang karena sekolah di Taiwan, dia tetap bisa ibadah. Keponakan kami ini adalah wakil dari Departemen Gereja Anak, tapi dia tidak melepas kepengurusannya selama di Taiwan, ya dia yang pegang. Dia ikut melayani, dia ikut mengatur jadwal. Karena ada live streaming ini pelayanan tanpa batas, sehingga segala sesuatu pelayanan malah lebih hebat Tuhan kerjakan. Saya yakin percaya juga ketika di sini kan sudah ada live streaming juga. Saya yakin percaya itu bisa menjangkau anak-anak Tuhan yang dulu beribadah di sini, yang mungkin ada pindah ke Jakarta, ada pindah ke Manado, ada pindah kemana. Mari bergerak terus, maka mereka juga dapat dijangkau ya. Jadi saya yakin percaya bahwa sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang hebat dan luar biasa. Nah kalau kita lihat kembali, kalau kami di sana memang terasa sekali karena masa pandemi ini ya. Jadi kalau ada jemaat yang sakit di rumah sakit, kami tidak bisa besuk karena masuk mesti pakai antigen, mesti pemeriksaan ini. Jadi sangat sulit sekali. Tapi ketika Tuhan membuka jalan yang baru, memberikan sesuatu yang baru dalam kepada kami, maka apa yang dikerjakan itu juga hebat, dahsyat dan luar biasa. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya mendapat kabar ada yang masuk rumah sakit anak jemaat DBD, tapi sudah sangat-sangat kritis karena di bawah 11.000 pemeriksaan trombositnya. Padahal setahu saya 30.000 aja itu sudah sebetulnya nggak boleh, tapi ini 11.000 sudah turun. Ketika kami begitu, saya bilang Tuhan, saya harus melakukan apa? Jadi saya ingat kembali bahwa sekarang hari-hari kami selama masa pandemi bersama dengan Bapak Gembala Bekasi, kami sering pondok Daud di rumah. Kami pondok Daud di rumah, kami merekam pujian-pujian, kami rekam, dan setelah itu saya ambil satu lagu dan kemudian saya mendoakan melalui voice message kepada jemaat ini. Saya berdoa dan saya kirimkan lagu. Itu sekitar jam 9 lah, jam 9.
Besoknya ibu itu katakan gini, "Tante, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa." Katanya itu sekitar jam 9 atau jam 10 anak itu sudah menggigil sudah kritis lah seperti itu, dan dia dipanggil suster untuk melakukan transfusi darah atau apalah, intinya seperti itu. Tapi dia katakan, pas saya terima voice WA dari tante berisi pujian, berisi doa, saya deketin ke anak saya nyanyi terus, saya ikut tante nyanyi di situ, saya ikut, dan dia doa itu saya perdengarkan di telinga anak itu, dan luar biasa memang, karena yang melakukan itu adalah Tuhan sendiri. Sekitar jam 3 pagi, katanya jam 3 pagi tiba-tiba anak itu berkeringat dan keluar bintik merah semua, dan kemudian anak itu minta makan, padahal sudah berhari-hari nggak mau makan. Tadi dia takut, keracunan apa ini kok sampai merah-merah, sampai berkeringat. Tapi pas diperiksa dokter jam 7 pagi, dikatakan anak ini sudah sembuh. Anak ini sudah sembuh. Oh haleluya. Mamanya itu sampai tidak percaya. Luar biasa Tuhan. Jadi setelah itu besoknya sudah boleh pulang. Jadi saya katakan bahwa kekuasa Tuhan yang hebat dan dahsyat itu tidak akan pernah berubah. Asalkan kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tuhan arahkan seperti apa, maka mari lakukan itu. Kita peka akan tuntunan Tuhan. Maka kedahsyatan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dan kami sekarang di sana pun, kalau mungkin kayak di sini rayon gitu ya, kami komsel. Dulu sebelum masa pandemi, komsel kami hanya sekitar nggak sampai 10 kali, mungkin ada 7 atau 8. Tapi kemudian Desember tahun lalu kami memanggil, karena guru atau orang tua rohani kami adalah GBI Keluarga Allah Solo. Kami meminta mereka untuk melakukan webinar mengenai komsel, dan kami semua dilatih, diajar melalui webinar itu. Dan setelah webinar itu komsel kami malah bermultiplikasi menjadi sekitar 35 lah. Yang 35 sampai 37, mungkin yang aktif sekitar 33, 34. Dan melalui komsel-komsel ini luar biasa, karena melalui komsel, kan waktu itu komsel online. Jadi melalui komsel online pun itu menjangkau jiwa. Jadi saya katakan, Tuhan luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Jadi saya katakan mari semua kita yang ada, mari kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan apa yang harus kami perbuat di dalam pelayanan di tempat ini. Saya yakin percaya ada tuntunan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, itu kan dari segi rohani. Tapi dari jasmani pun Tuhan itu sanggup membuat jalan-jalan yang baru. Misalnya di dalam bisnis, kami ada satu keluarga yang bisnis furniture. Kalau dulu kan furniture orang akan datang berbelanja di toko. Tapi ketika masa pandemi, kemudian Tuhan kasih hikmat sama dia untuk membuka bisnis online. Furniture ini melalui Shopee, melalui Lazada, melalui beberapa online. Tapi ternyata memasang begitu pun ada trik-triknya. Ada triknya, ada caranya begini, dan itu luar biasa. Sekarang dia katakan beberapa waktu lalu saya ke rumahnya, dia katakan, aduh ibu ini banjir order sampai saya nggak bisa menangani karena banyak banget. Dan saya lihat memang di status dia itu selalu kayak truk 3/4 itu full ke Purwakarta lah, ke Tangerang lah, kemana. Saya katakan luar biasa Tuhan. Jadi dalam bisnis pun ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan dalam cara yang baru, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Dan Tuhan katakan gini, ini dalam segala aspek kehidupan ya, kalau kita bersandar pada Tuhan, kita minta tuntunan dari Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan hikmat. Karena hikmat itu adalah jalan keluar dari semua masalah. Kalau anak-anak ujian paling pusing atau paling stres ketika nggak tahu jawabannya. Tapi jawaban di dalam Tuhan itulah hikmat. Dan bahkan Tuhan katakan kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Ini ada di dalam Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Jadi dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal kerohanian, dalam hal bisnis, keluarga, dalam hal apapun, ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, maka di masa
padang gurun sekalipun seperti ini, Tuhan akan membuat jalan yang baru bagi kita semua. Itu yang pertama ya, mari kita mau diubahkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Roh Kudus? Mari kita jaga api di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan rohmu padam. Saya ingat cerita 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh kemarin ya. Jadi ketika yang 5 sudah padam, cari lagi minyak dan kemudian pintu kemurahan sudah tertutup ya. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita. Mari kita baca dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Satu lagi dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 sampai 12. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Jadi sangat-sangat penting kita harus menjaga api di dalam roh kita supaya jangan padam. Api itu kan berbicara mengenai terang ya. Jadi kalau kita punya terang dalam kehidupan kita, maka kita kan bisa melihat jalan keluar. Kita kan bisa melihat jalan di depan kita. Tapi kalau roh kita padam, itu bagaikan orang yang berjalan dalam kegelapan. Sekalipun Roh Kudus akan memberikan jalan, dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa percaya. Tapi kalau roh kita itu menyala-nyala, roh kita tidak padam, maka dalam setiap masalah berat sekalipun, kita pasti akan lihat jalan keluar. Dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kalau kita lihat apa yang bisa membuat roh padam? Yang membuat roh padam itu bisa kekhawatiran, bisa ketakutan, bisa stres, bisa kekecewaan, bisa kepahitan. Karena itu adalah celah dari penyerangan kuasa kegelapan yang akan melemahkan iman kita. Dan kalau iman kita lemah, ya kita tidak akan mengalami mujizat. Karena sekali lagi jembatan untuk kita mengalami mujizat itu adalah iman yang dibangkitkan. Kalau kita punya iman, kita akan mengalami mujizat. Tapi kalau iman kita padam, iman kita lemah, kita tidak akan mungkin mengalami mujizat Tuhan. Kita akan melihat contoh, sebelumnya kita akan lihat tanda-tanda roh yang padam itu seperti apa. Kalau roh padam itu paling gampang mendeteksinya, yaitu kita mulai malas ibadah, kita mulai malas baca firman, kita mulai malas melayani, dan kalau melayani pun mungkin pas jadwal kita minta ganti gitu ya. Atau kita malas memuji Tuhan, nah itu tanda-tanda roh kita padam. Kadang-kadang kita tidak menganggap masalah ini sepele, padahal masalah ini sangat-sangat penting sekali. Karena ketika roh kita padam, kita tidak akan bisa mengalami kuasa Tuhan. Ketika roh kita padam, kita tidak akan bisa mengalami jalan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari saya katakan kita jaga api di dalam hati roh kita. Jangan sekali lagi, jangan biarkan roh kita padam. Saya senang karena di sini semua rohnya menyala-nyala ya. Sampai saya katakan, betul saya ini dari hati yang jujur, saya sangat kagum, saya sangat bangga dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya kemarin ngobrol sama Bapak Gembala Bekasi, bahkan di Musi pun, di daerah sana pun melayani dengan luar biasa ya. Bahwa peralatan begini kan tidak mudah. Bahwa peralatan, semua pelayan ke sana, semua apapun dibantu untuk ke sana. Dan Bapak Gembala Bekasi cuma ngomong, ini bukan cuma ini, sudah dari dulu-dulu. Memang dulu-dulu sekali ketika saya di sini pun juga seperti itu gitu ya. Jadi saya mau katakan pertahankan itu ya. Biarkan rohmu menyala-nyala. Maka ada pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang hebat akan dicurahkan di tempat ini. Kita akan lihat contoh orang yang rohnya padam. Itu contohnya Yakub. Saya baca cepat saja di Kejadian 37 ayat 31 sampai 35. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing. Lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik
anak bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yusuf mengoyakkan jubah, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Karena kekecewaan ketika Yakub mendapati Yusuf anak yang sangat dikasihi. Karena Yusuf ini adalah anak dari Rahel, istri yang memang sangat diidam-idamkan oleh Yakub. Dan ketika dia mendapat kabar bahwa anaknya Yusuf ini mati, maka di sini dikatakan Yakub berkabung. Bahkan dihibur enggak mau. Sampai kalau kita lihat mungkin Yakub itu sekitar 20 tahunan gitu ya. Ya mungkin selama itu dia berkabung. Roh Yakub padam. Sehingga dia hari-hari hanya diisi oleh perkabungan, hari-hari hanya diisi oleh sesuatu yang menyedihkan. Dia tidak bisa melihat terang, dia tidak bisa melihat sukacita di dalam kehidupannya. Jadi hati-hati dengan kekecewaan. Karena kekecewaan itu bisa memadamkan roh di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah kecewa, biar tuh Roh Kudus sudah kasih jalan keluar. Ini misalnya kita lagi dalam jalan buntu, kita tidak bisa melihat. Karena yang kita lihat adalah cuma negatif. Tapi kalau roh kita tidak padam, roh kita menyala-nyala dalam Tuhan, maka di dalam kesempitan, dalam jalan buntu sekalipun kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Satu lagi yang rohnya padam adalah Elia. Kalau Elia, kita lihat bahwa sebelum itu Elia itu baru saja mendapatkan kemenangan yang sangat hebat luar biasa ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Tapi tidak berapa lama setelah itu, ketika dia hanya diancam oleh seorang perempuan bernama Isabel, Elia ketakutan setengah mati. Jadi hati-hati dengan ketakutan. Karena dia masuk ke dalam hutan dan dia katakan, aku ingin mati rasanya. Jadi ketika roh Elia padam, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang kemarin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Itu tidak bisa dia lihat. Yang ada dia lihat adalah ketakutan. Dia dikatakan ingin mati rasanya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan kekecewaan. Hati-hati dengan ketakutan. Hati-hati dengan stres, depresi. Karena itu akan membuat roh kita padam. Tapi kita lihat ada satu pribadi yang luar biasa. Yang sekalipun di dalam lembah kelam, dalam jalan buntu, tapi rohnya terus menyala-nyala dalam Tuhan. Itu adalah Daud. Saya hanya akan bacakan satu ayat saja. Ini 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Ya, saya bacakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ini karena Daud rohnya tidak padam, roh Daud tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Orang yang rohnya tidak padam, di dalam keadaan yang sudah, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah baca kisah ini atau mungkin yang belum, baca kisah ini luar biasa. Kisah ini sangat luar biasa ya jalan ceritanya. Ini Daud memang sangat terjepit. Tapi di dalam keadaan yang ini pun Daud rohnya tidak padam. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan pada akhir kisah ini Daud mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita jaga sekali lagi api di dalam roh kita. Jangan sampai padam. Yang ketiga adalah kita akan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus ketika kita memperjuangkan visinya Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi apa yang ada di dalam hati Tuhan? Dalam hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Jadi sekali lagi bahwa di dalam hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Mungkin Bapak Ibu katakan, ya kalau kita menjangkau jiwa-jiwa, apa untungnya atau apa keuntungan bagi kita? Saya mau katakan, kalau di dalam satu perusahaan, ketika ada pegawai-pegawai yang memperjuangkan visi bosnya, kalau saya paling sering karena lihat di Facebook mungkin ya, karena punya toko misalnya toh,
ketika anak buahnya memperjuangkan untuk kerja bagus supaya tokonya banyak pembeli, barang-barang cepat laku. Saya yakin percaya Ibu Ai ini pasti memberikan reward atau memberikan sesuatu yang bagus pada pegawai-pegawainya. Saya rasa begitu ya, nggak mungkin orang yang apalagi yang sales yang bikin laku paling banyak itu paling dikasih bonus paling banyak itu. Karena saya suka lihat berdoa bersama pegawai-pegawainya, terus memberi apa dan saya yakin percaya memang ketika pegawai-pegawai itu ada yang baik, ada yang bagus, memperjuangkan visi dari bosnya yaitu untuk untuk penjualan di toko banyak laku, maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Demikian juga dengan kita di dalam Tuhan. Kalau kita memperjuangkan jiwa-jiwa di dalam Tuhan, Tuhan itu akan senang dan Tuhan akan membackup dalam kehidupan kita. Saya senang karena kemarin lihat gereja baru di sana dan saya tanya kepada Bapak Gembala, ini kapasitas berapa di sana? Bapak Gembala katakan itu kapasitas 500, sekitar 500 jiwa. Saya nggak tahu di sini sekarang sekitar berapa, mungkin sekitar 100 atau 150 jiwa atau 200, saya tidak tahu. Tapi kalau di sana kan 500. Nah itu nanti akan banyak pekerjaan bagi semua anak-anak Tuhan GPDI Zebaot Lirung untuk bekerja di dalam Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saya yakin percaya ketika melakukan visinya Tuhan, melakukan pekerjaannya Tuhan, maka itu luar biasa. Jangan maksudnya gini, kita melakukan pekerjaan Tuhan dan kita tidak mendapat apa-apa, itu salah, itu luar biasa. Kalau kita memperjuangkan sekali lagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Itu di dalam Roma 4 ayat 4 dikatakan. Roma 4 ayat 4, mari kita baca bersama-sama. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Sekali lagi, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Haleluya. Hak sama hadiah besar mana? Hak sama hadiah besar mana? Besar hak. Kalau hadiah kan ya serelanya lah yang orang yang memberi. Tapi kalau hak itu memang karena orang itu bekerja maka haknya itu akan diberikan. Saya yakin percaya juga di tempat ini saya lihat kerinduan untuk pelayanan, kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa itu luar biasa. Apalagi ini masih ada ya, keep striving to be blessed. Saya yakin percaya ketika anak-anak Tuhan di tempat ini memperjuangkan visinya Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 11 dikatakan, anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Kalau kita berjalan dalam visinya Tuhan, dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberikan haknya kepada setiap anak-anak Tuhan di sini. Dan itu bukan cuma receh-receh, itu hak itu dahsyat dan luar biasa ya. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya tahun 2022 bukan tahun yang suram bagi kita anak-anak Tuhan. Selama kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, yaitu yang pertama, kita mau diubahkan untuk melihat dan mengerjakan sesuatu yang baru. Sesuai tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, kita jaga api di dalam roh kita. Supaya terus menyala dalam Tuhan. Jangan sekali lagi, jangan biarkan apimu padam. Karena sekali lagi kalau padam, kita tidak akan bisa melihat apapun. Jalan kita mungkin kayak kita seperti nabrak-nabrak ya kalau kita jalan dalam kegelapan. Kita tidak akan melihat jalan keluar. Yang ketiga, mari kita berjalan dalam visinya Tuhan. Yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, karena saya katakan bahwa jiwa-jiwa itu adalah isi hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan isi hatinya Tuhan, Tuhan akan memberikan haknya kepada kita, bukan sebagai hadiah. Haleluya.